Dari Komisi 3 tadi itu audiens dengan teman-teman 3 kepala desa yang ada di Kecamatan Cibundeui terkait dengan proses pembangunan Subang City Subang Smart City yang dikembangkan oleh perusahaan Surya Cipta. Pada intinya ini mereka kelihatannya komunikasi yang kurang. Satu, yang kedua juga bisa jadi sosialisasi dari teman-teman para pengembang yang juga belum tersosialisasikan dengan baik terkait dengan AMDAL, baik terkait dengan rekrutmen tenaga kerja maupun dengan kearifan lokal yang lain, sehingga kami berkesimpulan bahwa kurangnya komunikasi sehingga menyebabkan mereka para kepala desa itu datang ke kami di DPRD dan timbul kekhawatiran timbul kekhawatiran itu. Oleh kami barangkali ini akan difasilitasi terkait beberapa permasalahan yang sudah kami catat, sehingga pada intinya mereka juga sesuai dengan yang judul atau tagline yang disampaikan kepada kami, yaitu menolak mati di lumbung investasi. Apa aja itu tuntutan yang dicatat oleh DPRD untuk ditindaklanjuti? Yang pertama adalah bagaimana setelah sekian di Cibundeui itu kurang lebih sekitar di 3 desa itu sekitar 2.000 hektar yang 2.000 hektar yang dibebaskan di kawasan oleh itu. Yang pertama kekhawatiran mereka adalah terkait dengan sumber lumbung padi, karena walaupun di sana mayoritas itu adalah tanah pertanian tak ada hujan, tapi ada beberapa juga yang produktif. Nah, dengan semua dibebaskan dan sekarang masyarakat tidak boleh lagi bercocok tanam, ini mereka khawatir bahwa persediaan padi dan beras di Kecamatan Cibundeui itu akan berkurang drastis. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan isu lingkungan. Ya walaupun barangkali kejadian kemarin itu tidak hanya terjadi di Subang, tapi banjir itu hampir seluruhnya mayoritas, ini juga menjadi satu kekhawatiran juga kan gitu. Jangan sampai, karena kemarin mereka juga yang tidak biasanya banjir itu menjadi banjir. Nah, itu isu lingkungan. Oleh kami sebenarnya berpendapat kami logikanya AMDAL itu kan perusahaan itu pada saat izin operasi atau izin prinsip keluar itu kan sudah melalui proses yang panjang, termasuk juga AMDAL-nya sudah selesai. AMDAL dan IMDAL-nya termasuk hal-halnya, sehingga mereka sudah bisa action kan gitu. Nah, kenapa ini kemudian muncul lagi ke belakang? Kami menarik kesimpulan bahwa memang ini proses sosialisasi AMDAL juga belum menyeluruh, apalagi ke masyarakat yang hadir kepala desa dan camat juga ternyata tidak tahu, tidak memiliki AMDAL. Oleh karena itu kami akan fasilitasi bahwa karena AMDAL ini bukan dokumen rahasia dan mereka harus tahu supaya tidak ada multitafsir dan tidak ada miskomunikasi, kita akan coba fasilitasi untuk mereka minimal para kepala desa dapat AMDAL-nya, termasuk juga set plan-nya. Jadi akan dibuat kayak gimana itu di wilayah yang mereka kuasai secara administratif kan, mereka harus tahu tahapan-tahapannya. Kemudian juga bagaimana terkait dengan tenaga kerja, mereka juga khawatir bahwa ini proses urbanisasi itu akan bergeser kan kayak gitu warganya. Itu yang mereka sampaikan. Insya Allah kami ada 3 hal mungkin ya yang urgen yang nanti ke depan ini menjadi menjadi pekerjaan rumah DPRD dan pemerintah daerah seperti ya. Pada intinya mereka juga meminta ada satu perlindungan yang dalam bentuk regulasi. Kami juga tadi nyampaikan bahwa kita akan coba cari bagaimana hadirnya industri baik di Cibundeui, kemudian di kawasan-kawasan yang lain, Patimban juga ini ada proteksi khusus kepada masyarakat sekitarnya sehingga mereka tidak tersisih dengan hadirnya industri itu. Cuman kita tahu bersama bahwa itu kan tidak bisa aturan itu diskriminatif ya, karena itu harus ada satu kebebasan, apalagi dengan lahirnya undang-undang misalnya Cipta Kerja, Omnibus Law, di mana sebagian juga kewenangannya sudah ditarik oleh pusat. Tapi kami memfasilitasi sejauh mungkin, kami akan berupaya dengan melihat regulasi, kita pelajari segala macam. Pada intinya bagaimana hadirnya industri itu tidak menggerus warga-warga yang ada di sekitarnya, baik tentang tenaga kerja, sosial budayanya, kemudian kearifan lokalnya dan segala macam, sehingga hadirnya
industri di Kabupaten Subang ini menjadi berkah, bukan menjadi bencana sosial kepada Kabupaten Subang. Itu. Siap. Ini tuntutan apa yang disampaikan ke DPRD dan pemerintah Kabupaten Subang? Terima kasih teman-teman media. Kami dari Desa Wantilan dampingi dari Sawangan dan Kosar, terutama ada kepala desa yang terkena zona industri, yaitu salah satu zona industri yang ada di Kabupaten Subang wilayah barat. Maksud kedatangan kami di sini adalah ingin agar investasi itu benar-benar sesuai dengan tujuan awal, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan kesejahteraan kami khususnya yang wilayah terdampak dan juga wilayah-wilayah penyangga. Nah, ini perlu kajian bersama, perlu dihadapi bersama. Keterbatasan kemampuan kami di bawah di desa, keterbatasan anggaran, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kebijakan, ini memerlukan bantuan bapak-bapak di dinas instansi terkait, karena ini bukan hal biasa. Ketahanan pangan mulai saat ini sudah kami tidak bisa menggarap lagi yang sudah dibebaskan, sementara belum bisa beralih ke mata pencaharian. Terus ke depan kebutuhan SDM juga harus dipersiapkan, karena kebutuhan SDM tidak bisa serta-merta, dan masalah-masalah lain masih banyak yang akan dihadapi. Nah, untuk itu kami membuat inspirasi ke Dewan agar ditindaklanjuti ke dinas-dinas terkait. Subang, maksud saya sebagai tujuan investasi rebana seperti yang di kebijakan Pak Gubernur, agar benar-benar membawa kesejahteraan untuk masyarakat Subang umumnya dan Jawa Barat khususnya umumnya, kan gitu. Jadi jangan sampai kami yang terkecil di bawah, salah satu kawasan berdiri di 3 desa di desa kami. Nah, ini diharapkan bisa membawa kesejahteraan yang nyata dan seminimal mungkin ada dampak negatif yang timbul. Itu saja sebenarnya. Mudah-mudahan nanti Dewan bisa memfasilitasi, bisa memfollow up apa yang telah kami sampaikan hari ini. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat kan sekarang nggak bisa garap lahan pertanian ya. Terus yang sudah dibebaskan memang itu adalah hak mereka. Nah, maksud kami, mereka juga ada kebijakan untuk Sawangan, Kosar, dan Wantilan untuk beberapa hektar bisa digarap oleh warga. Namun dalam jangka panjang, maksud saya bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Subang mampu membuat program, karena bukan hanya nanti kita yang terdampak, beberapa industri, beberapa kawasan industri, Taifa dan lain-lain juga akan seperti ini. Jadi ini hanya studi kasus di kami, begitu. Jadi diharapkan ada program real pemerintah bagaimana untuk mengatasi kerawanan pangan di daerah kami. Itu sebenarnya. Untuk SDM sendiri, Bapak mempersiapkan seperti apa, Pak? Untuk SDM sementara, untuk langkah awal, karena Pak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi khusus ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk menyiapkan dan menunjuk, kalau tidak salah, 4 SMK di 1 Kabupaten Subang, 1 Indramayu, 1 Cirebon, dan 1 Majalengka untuk membuka jurusan-jurusan baru yang sesuai dengan. Nah, kebetulan kita sudah merintis kerjasama dengan SMK 2 dalam hal penyiapan SDM tingkat menengah ke bawah, maksud saya seperti itu. Artinya warga Bapak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.